Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin, ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, seluruh hewan di muka bumi ini merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti halnya dengan manusia. Hewan juga hidup berdampingan dengan manusia dan sebagiannya bahkan dijadikan sebagai hewan peliharaan. Setiap manusia dibebankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Beban inilah yang nantinya akan dihisap di akhirat kelak sebagai penentu akhir antara surga dan neraka. Lantas, bagaimana dengan nasib seluruh hewan yang ada di dunia ini ketika di akhirat? Seperti yang diketahui, hewan semasa di dunia pun memiliki peran yang berbeda dengan manusia. Bahkan, bagian hak dan kewajiban yang dimiliki di antara keduanya pun berbeda. Hal ini pula yang membedakan kondisi hewan dan manusia di akhirat kelak. Berkenaan dengan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang artinya, sesungguhnya Allah akan mengumpulkan seluruh makhluk, semua binatang melata, burung, dan manusia. Allah berkata kepada binatang dan burung, jadilah kalian tanah. Saat itulah orang kafir berkata, oh, andai saja aku menjadi tanah. Hadis riwayat Ibnu Jarir. Berdasarkan hadis di atas, dapat diketahui bahwa seluruh hewan pun nantinya akan dibangkitkan kembali dan dikumpulkan di padang mahsyar bersama manusia. Penjelasan lebih lanjut mengenai hadis ini kemudian disampaikan oleh ulama fikih Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dikutip dari buku Ensiklopedia Kiamat oleh Dr. Umar Sulaiman Al-Asigar, Syekh Muhammad menjelaskan, tujuan dari seluruh hewan tersebut dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar nantinya akan dikenakan qisas. Qisas bagi hewan di akhirat ini berupa keadilan bagi hewan yang tidak bertanduk. Khususnya, bagi hewan-hewan yang telah ditanduk oleh hewan bertanduk semasa di dunia. Binatang-binatang itu diadili sehingga binatang yang tidak bertanduk akan menuntut balas terhadap binatang yang telah menanduknya di dunia. Kata Syekh Muhammad dalam bukunya. Pernyataan Syekh Muhammad ini juga ditegaskan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, qisas akan diberlakukan di antara semua makhluk, bahkan antara binatang bertanduk dan yang tidak, dan antara semut kecil dengan semut kecil lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Bila tidak ada tuntutan yang tersisa, barulah Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengubah seluruh hewan di akhirat menjadi tanah. Dalam artian, setiap hewan di muka bumi tidak akan merasakan surga ataupun neraka. Meskipun demikian, qisas yang dikenakan bagi makhluk tidak mukalaf berbeda dengan qisas makhluk mukalaf. Menurut Imam Besar An-Nawawi, ia berkata, qisas yang berlaku pada hewan bukanlah qisas taklif, melainkan qisas mukabalah atau penyepadanan. Jadi, kesimpulan yang bisa kita dapatkan bahwa setiap hewan di dunia tidak akan masuk surga atau neraka karena mereka tidak dikenakan kewajiban apa-apa, tidak dilarang melakukan apa-apa, dan tidak mengenal apa itu pahala dan dosa. Demikian informasi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, ya Rabbal Alamin.